Saudara ngerti kita hidup di masa yang sangat saudara ekstrim, mengerikan, ada tantangan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, saya selalu mengangkat perjanjian dan berkata, Tuhan, Kau punya perjanjian dengan Pak Yusak, dengan saya dan dengan anak cucu saya. Maka aku percaya terjamin. Saudara, kalau saudara ingat hari itu 2019, saudara Joshua tidak siap buat nikah, tidak ada pikiran buat nikah, saya juga tidak ada pikiran buat mantu. Tiba-tiba dalam hadirat Tuhan, seorang hamba Tuhan dari luar ngomong begini, Tuhan bilang kamu mesti menikah 999. Saudara, kami diteguhkan dan Joshua cuma bilang nurut. Dan kita tahu ya, hari itu maaf kalau ada yang gak sempat dapat atau dengar, saudara pernikahannya dirayakan 3 kali. Saudara di gereja yang hadir 700, di Balai Samudra yang datang 5.000, dan besoknya di Mahanaim yang datang 11.000. Dan yang ajaib saudara, itu semua orang bilang gini, saya bagian makanan, saya bagian ini. Saudara semua, saudara bisa bayangin pesta 3 kali udah kayak pestanya raja-raja. Berapa coba keluar? Terjamin. Semua dijamin. Dan yang lebih buat saya syok, 2020 kita tahu pandemi, tidak ada yang bisa nikah. Kok bisa pas? Karena Tuhan tahu terjamin. Saudara, tapi kita ini harus ikut pas. Dan kalau saudara tahu itu, kadang-kadang saya juga mikir, dia sampai bilang, Joshua bilang gini, saya ini ya benar-benar sudah hidup, sudah kaya ya, miliknya Tuhan, diatur semuanya, dijamin semuanya. Saudara, Tuhan ngomong begini, kamu tidak ada bulan madu, bulan madunya ke Israel, buat anak di situ. Maka dia bulan madunya di Israel, saudara, dan langsung buat anak, yaitu anaknya. Saudara, makanya namanya Misael, Meet in Israel. Saudara, walaupun itu juga nama Alkitab, Misael itu artinya sama seperti Mikael, menangkap yang dari Tuhan, melakukan yang dari Tuhan. Saudara, tapi itu juga singkatan Meet in Israel, panggilannya Miel, artinya madu. Saudara, dan saya berkata sampai hari ini, saya tuh lihat terjamin. Tapi kami harus lewati hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Bayangin waktu itu pandemik, saudara COVID, mantu saya lagi hamil Misael, dan Tuhan bilang gini, keliling doain orang sakit. Saudara, dan mantu saya itu positif loh saudara, dalam keadaan saudara ya hamil. Sampai waktu melahirkan dokternya ngomong begini, kamu ini bergaul sama orang COVID ya. Kita ketawa-ketawa aja. Dia bilang begini, karena kamu dan anakmu itu istilahnya ya, antigennya tinggi sekali. Sampai istilahnya kalau mau donor, saudara, hari itu kita kan ada kenal donor, saudara ya. Saudara, dia bilang ini bagus banget. Saudara bayangkan, kelihatannya nggak make sense. Saudara hamil 7 bulan, suruh doain orang setiap hari. Dan lahir dengan saudara antibody mantap banget. Saudara 100%. Itu ada angkanya, mentok cucu dan mantu saya. Saudara, dan sampai hari ini, dan waktu itu kan dia lahir, pandemik belum selesai. Maka cucu saya itu tidak pernah pakai masker, kerjanya tumpang tangan sama orang pandemi COVID. Saudara, dan saya mau berkata, bisa nggak
Saudara ngerti kita hidup di masa yang sangat saudara ekstrim, mengerikan, ada tantangan. Tapi Tuhan bilang kamu akan lebih dari pemenang. Amin. Pegang perjanjiannya, taat, terjamin. Kita lihat yang ketiga. Saudara, yang ketiga dikatakan, maka malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit bintang besar, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Orang mati karena air itu, sebab menjadi pahit. Hari-hari ini saya tuh bertemu dengan orang kepahitan itu sampai istilah saya nih ya, beludak, meluap. Saudara, di Sabtu yang kemarin saya ketemu dengan satu anak muda, usianya baru 16 tahun. Dalam satu komunitasnya yang bunuh diri 16 orang. Saya tanya dalam berapa lama? 1 tahun. Mulai tahun lalu sampai tahun ini. Satu komunitas loh saudara. 16 orang bunuh diri. Anak umur 16 tahun. Sampai saya bilang gini, saya ketemu lagi satu anak. Dia bekas anak Mahanaim tapi pindah ke negeri. Dan anak ini masuk ke MMA. Dia bilang begini, Bu, di sekolah negeri itu tiap hari ada anak yang bawa pisau, sayat-sayat tangannya. Terus saya bilang, itu apa enggak sakit? Saya lihatnya aja ngeri. Sudah tahu jawabnya apa? Sakitnya di sini lebih. Istilah bahasa sekarang self harm. Tapi keadaannya apa? Pahit. Saudara, pahit itu kondisi dan pilihan. Ya. Jadi saudara tidak bisa bilang begini ya saudara ya. Ya, saya pahit karena kondisi sekarang seluruhnya bisa membuat kamu punya alasan untuk pahit. Tetapi pilihan, apakah pahit itu masuk ke hatimu atau tidak. Saudara, saya bisa pahit. Lawang orang saya kasih makan, saudara, saya dimaki-maki, dibilang makanannya nggak enak. Saudara, saya bisa pahit. Orang yang saya biayai, saudara, sekolah, saudara sampai S1, memaki-maki saya keluar dari pelayanan. Saudara, saya bisa pahit. Guru yang saya kasih ngajar di sekolah, yang melaporkan Mahanaim bahwa Mahanaim bikin baptisan, bikin penginjilan, dan kita hampir dicabut izinnya. Saya bisa pahit. Saudara, orang yang saya cintai, saudara yang saya berkati, maki-maki bilang saya sesat, Lucifer. Loh, saudara, kepahitan itu sudah merajalela keadaan. Tetapi persoalannya, saudara biarkan itu masuk ke hidupmu, atau saudara bilang no at all. Saya tidak akan membiarkan kepahitan satu tetes pun masuk dalam hidupku. Saudara, ada ayat yang luar biasa ya. Adalah ayat Yusuf. Menurut saya Yusuf adalah orang yang sangat berhak kepahitan. Ya. Saudara bayangkan, dihianati, dimasukkan lubang, dijual, saudara belain tuannya, malah dimasukin penjara. Saudara, dia orang yang paling berhak kepahitan. Tapi ini perkataan Yusuf, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, seandainya saudara ini pegang satu ayat ini aja, apapun yang terjadi, Allah mereka-reka
membawa kebaikan. Amin. Saudara enggak usah pahit kok. Setiap kali saudara ngalamin apapun, saudara bilang ini, Allah mereka membawa kebaikan. Maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita. Ya, kita lihat selanjutnya sangkakala keempat. Saudara, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, bulan dan bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Saudara, ini bicara ya tentang anak-anak Tuhan. Tuhan adalah matahari, dan saudara disebut terang dunia. Jadilah kamu terang dunia. Saudara, ini anak-anak Tuhan. Saudara, bulan adalah orang-orang yang nomor 2. Mereka yang melaksanakan eksekusi daripada matahari-matahari. Saudara, bintang adalah mereka yang bersinar karena hasil pelayanan mereka. Tapi Tuhan bilang ini sepertiga akan gelap. Saya ke Amerika sedih banget. Satu gereja yang dulu membuat saudara GPDI di Indonesia, dan sekarang di Indonesia 50.000 saudara gereja GPDI aslinya dari Amerika tutup. Dan di seluruh Amerika sudah habis, tinggal 2. Saudara bisa bayangkan. Tahukah saudara data, ini data saudara, di Belanda setiap minggu 2 gereja ditutup. Saudara, karena kekurangan jemaat 110 gereja di Inggris ditutup. Saudara bayangin ya, kecewa dengan agamanya, pendeta ini larang orang masuk Kristen. Saudara, saya belum masukkan semua anak-anak hamba Tuhan yang bunuh diri. Saudara, orang yang ngarang lagu Take All My Life berkata, saya tidak percaya Tuhan. Saudara, sepertiga bintang, bulan dan matahari. Saya berdoa kita belajar. Mari kita baca Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri tidak mengaku dosaku, tulang-tulangku merana, tua lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kesembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, ada banyak anak Tuhan setelah dia naik jadi pemimpin, jadi bulan, jadi bintang, jadi matahari, sangat susah mengaku salah. Saudara, makin kita naik, makin kita jadi Kristen, itu bukan makin cepat bertobat. Itu seringkali makin kebal, makin sombong, makin saudara sebenarnya sok tahu dan melakukan yang dia mau dan bukan yang Tuhan mau. Karena itu Alkitab berkata, saudara, selama aku ini diem, nggak ngaku dosa, maka kekuatan tulang itu kekuatannya menjadi merana, menjadi tua, dan menjadi lesu. Saya itu bangga dengan Bu Nani. Saudara, di tengah dia melakukan semua yang terbaik, dia masih berkata, Tuhan ampuni kalau cintaku berkurang. Tuhan ampuni, aku tidak mungkin menghadap Allah Bapa karena aku ini tidak layak. Saudara, tapi berapa banyak orang yang tidak bisa lagi mengaku. Berapa banyak pemimpin yang merasa dia paling benar. Berapa banyak pemimpin yang merasa paling, saudara, hebat. Saya berdoa kita setiap hari cek and recheck dan urusan.
supaya tidak ada dosa yang makin tebal, dan tiba-tiba kita terpisah dari Tuhan. Saudara, di Sabtu yang kemarin ada kejadian kecil lah. Saudara, kami dipanggil untuk ngisi di GOR. Waktu kami dipanggil ngisi di GOR, saudara, yang panggil itu wali kota sendiri, saudara, kemudian orang-orang panitianya. Ada orang marah-marah karena kami menginjak rumput. Setelah marah-marah, saudara, dia bilang mau nuntut dan sebagainya. Saudara, tiba-tiba saya tuh kesal, ego saya naik. Ini ego, benar-benar bukan yang lain, just ego. Terus saya tiba-tiba ngomong gini, udah, kita nggak usah datang. Ngapain datang? Keluar duit, kita bagian makanan buat panitia 1.000, kita bagian minuman buat panitia 1.000, kita bagian penari 1.000 orang. Saya bilang nggak usah datang. Enak aja marah-marah nuntut, harusnya dia mohon-mohon nyembah-nyembah, saya buat datang. Saudara, sebegitu sombongnya saya loh, saudara. Saudara minta ampun gak, saudara? Terus saya ngomong sama Ibu Ruth, AB saya yang bagian makanan, dia mah pelit memang, langsung ngomong begini, Bu, makan pagi aja 30 juta itu buat panitia. Jadi kalau ibu marah, saya dukung. Saya tidak kirim makanan, lumayan pemotongan 30 juta. Makan sore lagi 60 juta, saya dukung. Nah, saudara, dia mah memang kompor saya, saudara. Ya. Saudara, karena kalau 30-60 juta itu tidak pernah uang dari Mahanaim atau uang dari saya. Saya itu melatih semua anak buah saya mandiri dan berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau bagian makanan, berapapun butuhnya, dia harus cari uang, dia harus berdoa, dia harus melatih, dia harus gabungkan antara tanya Tuhan, minta, dan juga saudara catering. Saudara, demikian Bu Nike pegang penari, dari jubah semuanya, tidak pernah bisa minta Mahanaim. Mereka harus belajar berjalan dengan iman. Nah, saudara, jadi buat dia, kalau saya membatalkan, beban dia berkurang 90 juta. Ya, jadi dia kompori saya, saudara. Saudara, saya sudah mau telepon, mau bilang ini batalin semua. Tiba-tiba saya duduk, saudara, Bevis khotbah dan bilang begini, semakin engkau naik, masalahnya seberapa engkau bisa semakin rendah hati. Waduh, itu kayak godam tiba-tiba gini, dueng. Aduh Tuhan, saya kok bisa sombong ini ya. Saya langsung bilang sama Ibu Nike, Ibu Ruth, tetap kasih makanan, kasih minuman, kita tetap nari, dan kita yang minta maaf. Saudara, itu hal kecil sih ya, tapi itu menunjukkan betapa menjijikkannya saya. Sombong itu loh. Saya ini, kita ini cuma dimaki-maki begini. Kenapa nginjak rumput? Saya tuntut karena tidak sopan injak rumput. Cuma digituin loh. Padahal kalau saya ngomong gini, ya Pak, maaf, kita keluar dari rumput, selesai loh, saudara. Selesai. Gitu mau saya perkarain. Saya bilang ini, oh dia berani nuntut saya. Oh, saya kasih pelajaran. Coba begitu reaksinya. Sekali lagi, hati-hati dengan semua kesombongan, dosa, kemalasan, kebebalan, kata-kata negatif. Saudara, yang tanpa sadar itu melekat di para bintang, para bulan, para matahari. Mari kita teruskan sangkakala kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan sebuah bintang jatuh dari langit, keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kuasa seperti kalajengking, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka hanya menyiksa manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara, yang kelima ini ada kesakitan yang luar biasa. Saudara, kita tahu hari-hari ini
Ada begitu banyak penyakit. Tadi deklarasinya kita menahan. Tapi hati-hati dengan sakit di dalam. Saudara, ada orang-orang yang dia tidak sadar ada namanya roh kesakitan. Saudara, saya pernah berjumpa ini dengan sangat real, saudara. Rohnya ganteng banget, tapi dingin sakit. Dan saudara, kalau roh ini sudah berkuasa ya, saudara misalnya dibentak sama pemimpin atau dibentak sama Bu Nani gini, kerja yang benar. Saudara bisa sakit, saya ditolak, saya tidak disayang, saya sudah tidak digunakan. Dan saudara pengen bunuh diri. Ini roh kesakitan. Kemarin Joshua menangani satu suami istri di sebelah rumahnya, 2 rumah di sebelah rumahnya, saudara, dan ini kena roh kesakitan. Saudara, mereka duda dan janda, punya anak satu-satu, menikah. Kemudian hari itu bagian suaminya menjemput anak istrinya. Suaminya, saudara, tidak tahu kalau anaknya sudah keluar. Suaminya itu sibuk di kafe, saudara, minum kopi dan ngerokok. Saudara, dan anaknya telepon mamahnya, HP-nya itu pas mati yang suaminya, jadi tidak bisa dihubungi. Singkat cerita, sampai anaknya mesti pulang sendiri, saudara, karena suaminya dihubungi tidak bisa. Begitu suaminya pulang, wah, istrinya kena roh kesakitan, ngomongnya gini, memang itu bukan anak kamu, memang saya nggak dianggap, kamu memang nggak pernah cinta anak saya, kamu memang bedain, sampai mau bunuh diri. Saudara, sudah ngambil tali mau bunuh diri, sampai tetangganya lari-lari ke rumahnya Joshua bilang gini, tolongin pak, istri saya mau bunuh diri. Ini roh kesakitan. Saya berdoa saudara sadar, kita harus perang, kebaskan. Tapi ayatnya jelas, Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak apa saudara? Ular dan kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Berapa banyak dari saudara itu pakai otoritas? Berapa banyak saudara itu benar-benar menggunakan otoritas? Saya ke Rote, saudara, begitu ke Rote, saya ada KKR waktu itu di Rote. Orang Rote bilang, Bu, ombak tinggi sekali. Saya bilang, enggak apa-apa, nanti kita pakai otoritas, saudara. Dan kemudian singkat cerita, saya sampai ke sana, di pinggir sungai. Saya bilang begini, sekali aja ya kamu bikin saya pusing, saya lempar ke black hole. Saudara, saya cuma ngomong gitu. Saya bilang, kamu boleh goyang-goyang dikit-dikit, tapi kalau kamu bikin saya pusing, saya lempar kamu ke black hole. Saudara, dan naiklah saya kapal. Terus mulai, saudara, tengah jalan kapalnya mulai goyang. Wah, panik. Saudara, mereka bilang gini, Bu, kapalnya mulai goyang, kapalnya sampai miring. Saya diem aja, saya bilang begini, gak apa-apa. Soalnya karena apa saudara, saya pernah merasakan goyangan 3 kali lipat dari itu. Jadi saya tahu ini masih aman, saudara, walaupun memang kapalnya jelas goyangnya. Tapi sembari saya merem, saya ngomong begini, buat aja lagi, sedikit lagi gue mulai gak enak. Kalau lu bikin gue pusing, saya minta Tuhan kirim malaikat, kirim ke black hole. Saudara, begitu saya ngomong, langsung reda, jret. Langsung reda, jret. Tidak goyang sama sekali, saudara. Dan saya sampai ke sana dengan tenang. Beberapa orang bilang begini, kas guyon Ibu Iin kayak Tuhan Yesus. Pas kapal goyang-goyangnya dia tidur, begitu kapalnya diem dia bangun, katanya ya. Saudara, saya ketawa. Saudara, saya tuh nggak tidur, sama sekali nggak tidur, saudara. Tapi saya merem. Saya bilang gini, saya sembari merem itu saya sembari doa, saudara. Saya sembari urusan sama iblis, sama Tuhan. Saya tanya, saya bilang, Tuhan, ini mulai kurang ajar, ini mulai goyang-goyang. Ya, sekali lagi kita punya kuasa.
Kita itu punya kuasa. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak pakai kuasa. Saudara, banyak anak Tuhan tidak sadar dia berurusan dengan roh. Saudara, banyak anak Tuhan dari sejak kecil anaknya tidak diajar untuk pakai kuasa. Saudara, itu Elion batuk dan dia kesel. Kalau batuk itu dia kesel, jadi setiap kali batuk dia nangis. Saudara, dan dikasih obat, sudah macam-macam nggak sembuh-sembuh. Terus kemudian saya ngomong sama Kesia, untung saya tuh punya menantu yang selalu sepakat sederap. Saya bilang gini, padahal waktu itu dia baru 8 bulan. Saya bilang ini, Kes, kita ini semua hidup karena supranatural. Ajari anakmu hidup dengan supranatural, enggak kayak begini, enggak cengeng, nangis-nangis. Terus dia bilang, amin mami. Ngomongin, kalau batuk senyum, bilang terima kasih, gak usah nangis, dan stop aja obat. Suruh dia setiap batuk senyum, bilang terima kasih Tuhan, walaupun belum bisa ngomong. Saudara, dan mamahnya lakukan. Tiap batuk dibentak sama mamahnya, stop nangis, terima kasih sama Tuhan, kalau enggak kamu enggak sembuh. Saudara, anak umur 8 tahun tuh ngerti loh saudara. Tiap batuk senyum, tiap batuk senyum, itu saudara. Dalam 1 hari sembuh. Saudara, hari itu 1 hari terakhir itu batuk mungkin masih 10-20 kali. Kesia bilang, awas, gak usah nangis, senyum, senyum, sembuh saudara. 1 hari. Seringkali kita itu tidak pernah saudara benar-benar menjadi ilahi. Saya berdoa. Pada waktu itu BL 1 tahun panas. Saya sempat ragu, saya bilang Jos mau dibawa ke dokter atau gimana, panasnya sudah seminggu 40 derajat dan sampai pingsan saudara. Muka ini pucat, panas, semua dingin. Saudara, saya juga bersyukur anak saya Joshua bilang kita hidup karena mujizat. Keluarga kita hidup karena yang ilahi. Gak ada pernah cerita keluarga kita masuk rumah sakit karena kalau sakit-sakit kecil, kecuali Tuhan yang suruh. Kayak Bu Nani mengalami itu kan karena ujian kerendahan hati. Tapi dia bilang ini bukan ujian kerendahan hati, kita harus pakai mujizat. Saudara, di saat anak itu 40 derajat, saudara Joshua ambil anaknya dan bilang gini, Misael, namamu Misael, panas 7 kali lipat pun tidak akan menghanguskan kamu, apalagi 40 derajat Celcius. Dia bilang nari sama papa. Saudara, itu anak sudah kuyu banget, diangkat nari. Saudara, selesai nari sembuh total. Ini waktunya saudara, pakai kuasa, pakai kuasa. Sekali lagi, hari-hari ini kita menghadapi 7 sangkakala. Biarlah saudara hidup benar dalam kemenangan hadirat dan anugerahnya. Saudara, yang ke-6 ya, ayatnya Mazmur 91. Saya rasa saudara tahu semuanya. Saudara tidak usah dibaca, sudah hafalkan ya. Sangkakala ke-6, saudara dikatakan ya, saudara akan ada yang membunuh 1/3 dari umat manusia, roh maut. Karena itu hari-hari ini saudara harus deklarasi lebih kuat. Saudara harus taat lebih. Saudara, hari itu ya saya naik mobil, tiba-tiba Tuhan bilang begini, cepat urapi. Jadi saya minggir nih, dari naik mobil tenang-tenang, saya minggir, saya urapi. Selesai urapi Tuhan bilang gini, gaspol, ngebut. Saudara, jadi saya bilang sama sopir saya, ngebut, jangan mau di sini, cepat ngebut. Saudara, jadi sopir saya langsung ngambil lewat pinggiran jalan, ngebut. Saya bilang lewat pinggiran jalan, ngebut. Saudara, itu baru 2 menit, di belakang ada truk blong, itu tabrakan beruntun saudara, sebanyak 20 mobil.
kalau hari itu saya tidak urapi dan saya tidak ngambil bahu jalan dan saya tidak ngebut, saya persis ada di tengah tabrakan itu. Ini waktu-waktu di mana saudara harus bereaksi benar. Hitungannya itu makin cepat dan makin cepat. Saudara itu hitungannya 2 menit, bayangin. 2 menit tidak taat, saya sudah terjebak di tabrakan beruntun. Iblis hendak membunuh sepertiga dengan cara apa saja. Mari belajar taat, mari belajar mengikuti Tuhan. Saudara, next, terakhir, dan malaikat berdiri di atas laut dan bumi, mengangkat tangannya ke langit, bersumpah demi Dia yang hidup, tidak ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala malaikat yang ketujuh, apabila ia meniup sangkakala, genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang pengen menggenapi semua janjinya. Mungkin ada yang janji lawatan, saudara janji diberkati, janji dapat jodoh, janji saudara kau akan jadi pemimpin pujian yang setiap nyanyi jutaan orang dilawat. Saudara, Tuhan bilang tidak ada penundaan lagi. Genap, genap, pasti genap. Amin. Tetapi saudara harus menangkap rahasia Tuhan. Dan ayatnya dalam Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selamanya, sebab daripadanya hikmat dan kekuatan. Dia memberi hikmat kepada apa? Orang bijaksana, pengetahuan, pengertian. Dia menyingkapkan hal yang tidak terduga dan tidak tersembunyi. Dia tahu ada di dalam gelap, terang ada padanya. Saya berdoa hari-hari ini, Tuhan singkapkan buat setiap saudara rahasianya. Saudara masuk lebih dalam, punya keintiman dengan berkata Tuhan, bicara, maka saudara akan menikmati semuanya. Satu orang pengen pergi ke Israel, pengen pergi jalan-jalan lah, bukan jalan-jalan, pengen pergi saudara ikut ke bangsa-bangsa. Saudara, dia tidak punya uang, dan dia bilang sama saya, Bu, saya pengen ikut pelayanan ke Pakistan, ke Amerika, ke Israel. Saya bilang, ya, kalau Tuhan mau, kamu mau, maka pasti Tuhan kasih uang. Ini janda saudara, miskin. Terus dia bilang gini, caranya gimana Bu? Tanya Tuhan. Doa pagi, ambil berkat, minta rahasia hikmat, kemampuan menjadi kaya. Terus saya bilang ini, ngomong sama Tuhan, butuh berapa? Dia bilang, saya buat ke Pakistan, buat makan, buat hidup anak saya, buat ke Israel, ke Amerika. Dia pengennya ikut 3 kali perjalanan. Dia bilang, saya minta 200 juta sama Tuhan. Saya bilang, minta aja, dikasih boleh, gak dikasih sudah. Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, jualan anduk, dibordir selamat Idul Fitri, kemudian pokoknya kata-kata begitulah, Idul Fitri membawa berkah gitu saudara ya. Dan jual ke semua pabrik-pabrik buat kenang-kenangan, souvenir lebaran. Saudara, singkat cerita dia lakukan, dia bikin, dia jualan. Saudara, dalam sebulan dapat 200 juta. Dan dia bilang begini, enak tenan, saya ini kerja setahun gak dapat 200 juta, tapi tanya dengan hikmat, rahasia Tuhan, sebulan dapat 200 juta.
Saudara hidup ini, kalau saudara bilang, Bu, sampai hari ini apa yang membuat Mahanaim ada? Apa yang membuat kami bisa jalan memberkati jutaan orang? Satu, menangkap rahasia Tuhan. Dan begitu kita menangkap rahasia Tuhan, saudara itu hidup dalam kelimpahan berkat dan perlindungan. Saya berdoa saudara kita semua terus berjalan. Hari ini kita merayakan ulang tahunnya Bu Nani, saudara ya. Tapi nanti tanggal 7 Juni saya mau mengundang aja sih. Kalau saudara mau, saudara Tuhan suruh kita membunyikan 7 sangkakala. Saudara terutama sangkakala yang ke-7, dengan cara kita akan buat kebaktian di Ancol, saudara. Tanggal 7 kami akan buat kebaktian di Ancol. Buat yang muda aja, kami akan, tadi dibilangkan, saudara satu di laut, satu di darat. Saudara, dan kalau saudara baca selanjutnya dibilang, malaikat dari matahari terbit akan menghabisi semuanya yang bukan dari Tuhan, akan memeteraikan dan akan berteriak, tidak ada penundaan lagi. Jadi kalau saudara yang mau free, tidak ada booking, tidak ada saudara ya undangan, tapi saya kasih tahu sebagai sesama orang-orang yang menantikan semua kegenapan Tuhan. Saudara, Tuhan buat bilang 7 Juni nak buat di Ancol ya, dan gemakan sangkakala ke-7. Tidak ada penundaan lagi. Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai,
hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkannya lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri,
karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini, manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan juga tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat.
Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.